Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Halo semuanya, apa kabar? Senang bertemu kalian kembali bersama saya Rahmawati. Untuk kali ini saya akan membahas materi IPS kelas 7 semester ganjil bab 1 Manusia, Tempat dan Lingkungan dengan submateri Komposisi Penduduk dan Keragaman Etnik dan Budaya. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama mengidentifikasi komposisi penduduk Indonesia, yang kedua mengidentifikasi penyebab pertumbuhan penduduk bertambah atau berkurangnya penduduk, dan yang ketiga mengidentifikasi rumah adat, pakaian adat, dan tarian daerah. Sebelumnya, amatilah jumlah penduduk di daerahmu. Mengapa jumlah penduduk setiap tahun dari tahun ke tahun selalu meningkat? Ya, jumlah penduduk cenderung naik setiap tahun karena banyaknya angka kelahiran dan masuknya pendatang dari luar dan menetap ke daerah kita. Sekarang kita akan masuk ke materi inti, yaitu tentang komposisi penduduk Indonesia. Komposisi penduduk Indonesia yang akan saya bicarakan adalah yang berdasarkan usia dan jenis kelamin. Berdasarkan usia dan jenis kelamin, komposisi penduduk Indonesia ada 3. Yang pertama, komposisi penduduk muda. Yang kedua, komposisi penduduk dewasa atau stasioner. Dan yang ketiga, komposisi penduduk tua. Kita mulai dengan piramida penduduk muda. Untuk piramida penduduk muda memiliki ciri-ciri. Yang pertama, jumlah penduduk usia muda yang sangat tinggi, kemudian angka kelahirannya tinggi, sedangkan angka kematiannya rendah, sehingga pertumbuhan penduduknya menjadi tinggi. Kemudian, bentuk piramida ini adalah seperti limas. Contoh negara dengan piramida penduduk muda seperti Indonesia, Malaysia, Mesir, dan India. Sekarang kita masuk ke piramida penduduk dewasa dengan ciri-ciri lebih banyak penduduk dengan usia dewasa. Angka kelahiran yang cenderung sama dengan angka kematian sehingga pertumbuhan penduduk rendah. Kemudian bentuk grafiknya seperti peluru. Contoh negara dengan piramida penduduk dewasa seperti Jepang dan Singapura. Kemudian kita lanjut dengan piramida penduduk tua. Untuk piramida penduduk tua, ciri-cirinya lebih banyak penduduk dengan usia tua, kemudian angka kelahiran yang rendah, bentuk grafiknya seperti nisan. Contoh negara dengan piramida penduduk tua seperti Jerman dan Belgia. Sekarang kita lanjut dengan pertumbuhan penduduk Indonesia. Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, angka kelahiran atau natalitas. Yang kedua, angka kematian atau mortalitas. Yang ketiga, migrasi atau perpindahan. Di mana migrasi ada 2. Yang pertama yaitu migrasi masuk dan yang kedua migrasi keluar. Dalam rumus pertumbuhan, kita mengenal rumus P sama dengan L dikurang M ditambah I dikurang E, di mana P adalah pertumbuhan penduduk, L adalah angka kelahiran, M angka kematian, I angka penduduk yang masuk, dan E angka penduduk yang keluar dari suatu tempat. Sekarang kita lanjut dengan kualitas penduduk Indonesia. Kualitas penduduk Indonesia dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama, tingkat pendapatan per kapita. Yang kedua, tingkat pendidikan. Dan yang ketiga, tingkat kesehatan. Ketiga tingkatan ini sangat berpengaruh dan saling ketergantungan. Seseorang yang memiliki pendapatan yang tinggi maka akan mampu mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang baik. Begitu juga sebaliknya, jika pendapatannya rendah, maka tingkat pendidikan dan kesehatannya pun sulit untuk terjangkau. Sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu tentang keragaman etnik dan budaya. Di mana yang kita bicarakan adalah
tentang rumah adat, pakaian adat, dan tarian daerah. Kita mulai dari rumah adat. Kita lihat dari tayangan berikut ini. Rumah Gadang Sumatera Barat, Rumah Kebaya DKI Jakarta, Rumah Joglo Jawa Tengah, Rumah Limas Sumatera Selatan, Rumah Tongkonan Sulawesi Selatan, Rumah Adat Baduy Banten, Rumah Mandar Sulawesi Barat, Rumah Panggung Sulawesi Utara, Rumah Bolon Sumatera Utara, dan Rumah Hanoi Papua. Silahkan kalian cari sendiri rumah adat dari daerah yang lain. Sekarang kita ke pakaian adat. Saya sebutkan dari kiri atas, pakaian adat Nangro Aceh Darussalam, kemudian Bali, Bangka Belitung, Banten, Bengkulu. Di bawah Nangro Aceh Darussalam ada Gorontalo, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jambi, Jawa Tengah. Kemudian pada baris ketiga, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur. Untuk pakaian adat daerah lain, kalian bisa mencari sendiri. Sekarang kita lanjut dengan tarian daerah. Di sini ada tari saman, tari seronde, tari piring, tari kipas, tari reok ponorogo, dan tari kecap. Selanjutnya kita latihan. Tolong cermati perintah berikut ini. Kerjakan dengan anggota kelompokmu. Yang pertama, carilah data di daerahmu tentang A. Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, dan data berdasarkan usia, muda, dan tua. Berdasarkan data tersebut, daerahmu termasuk dalam piramida yang mana? Kemudian yang B, carilah lagi data tentang jumlah kelahiran, jumlah kematian, jumlah penduduk pendatang yang menetap, dan jumlah yang pindah dari kampungmu dalam 1 tahun. Kemudian hitunglah angka pertumbuhan penduduknya. Kemudian untuk yang ketiga, kalian kerjakan tabel di bawah ini. Carilah informasi di internet atau di perpustakaan tentang nama daerah, pakaian adat, dan tarian daerah. Sebelum saya tutup materi ini, marilah kita refleksi apa yang sudah kalian pelajari hari ini dan apa yang masih membingungkan kalian. Jangan lupa untuk materi selanjutnya kalian belajar tentang kondisi alam Indonesia pada buku paket atau pada materi di sumber-sumber yang lain. Indonesia memiliki keanekaragaman etnik dan budaya yang menjadi ciri khas masing-masing daerah. Jika hal itu dikelola dengan baik, maka akan mendatangkan dan menarik wisatawan asing ke Indonesia dan bisa menjadi sumber devisa negara. Demikianlah materi kita tentang komposisi penduduk dan keragaman etnik dan budaya. Saya harapkan kalian semua terus semangat belajar, jaga kesehatan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Sampai jumpa.